Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas konsep dasar tentang viskositas fluida. Materi itu tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soalnya. Ya, kita akan membahas beberapa latihan soal tentang viskositas fluida. Materi ini juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10, ada playlist kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika Persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Soal pertama, dimensi dari koefisien viskositas suatu cairan kental dinyatakan dalam dimensi pokok M, L, dan T adalah. Baik, kita mau cari dimensi dari koefisien viskositas. Di materi sebelumnya kita sudah merumuskan persamaan hukum Stokes, yaitu gaya gesek ya. Gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak dalam fluida tertentu ya. Persamaan gaya geseknya begini. 6 PR ya. 6 PR ini kalau bendanya berbentuk bola ya. 6 PR eta V ya. V ini laju dari benda tersebut, kemudian eta inilah koefisien viskositas. Kita mau cari dimensi dari koefisien viskositas ini. R adalah jari-jari benda yang berbentuk bola tersebut ya. Maka kalau persamaannya begini, kalau kita mau cari koefisien viskositas menjadi begini ya. Gaya gesek bagi 6 PRV. Kalau kita mau tulis satuannya gaya itu Newton per 6pi. 6pi ini sebuah konstanta ya, tidak punya satuan. Maka kita langsung ke RV, R satuannya adalah meter, jari-jari ya. V tentu satuannya meter per sekon. Ya. Karena kita mau nyatakan dalam dimensi besaran pokok ya, maka Newton ini kita tuliskan dulu satuan panjangnya, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Ya kan, 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa ingat saja bahwa gaya itu kalau hukum kedua Newton ya, M kali A, massa kali percepatan. Berarti kilogram meter per sekon kuadrat satuannya. Per ini jadi meter kuadrat per sekon. Maka ini kalau dibagi ya, S kuadrat dengan S ya, maka tinggal S di sini, meter dengan meter kuadrat tinggal meter. Maka ini dibagi menjadi kilogram per meter sekon. Ini satuan dari ya, satuan yang dinyatakan pada satuan besaran pokok ya, dari koefisien viskositas. Maka dimensinya adalah kilogram itu M ya, meter itu L, karena ini per maka L pangkat negatif 1, sekon itu dimensinya T ya, ini seper maka pangkat negatif 1. Maka inilah dimensi dari koefisien viskositas. M, L pangkat negatif 1, T pangkat negatif 1. Soal berikutnya. Bola X dan Y dengan bahan yang sejenis jatuh pada kecepatan terminal ketika melalui suatu cairan. Jika jari-jari bola Y 3 kali jari-jari X ya, nilai perbandingan kecepatan terminal Y terhadap X adalah, baik kalau kita tulis ya, kita tulis yang diketahui, maka jari-jari bola Y adalah 3 kali jari-jari bola X ya, RY sama 3 kali RX. Kemudian, karena kedua bola ini bahannya sejenis, maka massa jenisnya sama. Jadi, rho benda X dan rho benda Y itu sama. Dimisalkan rho B saja ya, ini permisalan saja, karena bahannya sejenis. Nah, kita mau cari perbandingan kecepatan terminal Y terhadap X. Jadi, V
VTY terhadap VTX ya. Jadi VTY banding VTX gitu ya. Persamaan kecepatan terminal kita sudah rumuskan, kita sudah bahas di konten atau di materi sebelumnya atau di pertemuan yang lalu ya. Silahkan dicek di playlist tadi. Bahwa setelah kita berhasil turunkan, kita rumuskan persamaan kecepatan terminal itu ini. Ya. Maka kita mau cari VTY banding VTX gitu ya. Kalau begitu, maka VTY banding VTX. Ini VTY banding VTX. Bedanya di sini, bedanya di jari-jari ya. Ini kita gunakan jari-jari benda atau bola Y. Ini kita gunakan jari-jari benda atau bola X. Karena ini VTY, ini VTX ya. Jari-jari massa jenisnya sama. Jadi di sini tetap rho B ya. Karena harusnya di sini kan rho X, rho Y, di sini rho X. Tapi karena sama massa jenisnya ya kita gunakan rho B ya. Nah, ini juga sama massa jenis fluidanya sama ya, karena ini pada cairan yang sama begitu. Baik, maka ini menjadi ya rho Y adalah RY sama dengan 3RX, kalau dikuadratkan menjadi 9RX kuadrat. Jadi ini RY kuadrat sama dengan 9RX kuadrat. Ya. Sisanya tetap. Kemudian ini 9 bagi 9 ya tinggal 2 di sini ya. 2. Kemudian sisanya sama ya. Ini bisa dilihat ya bahwa ini variabel ini sama persis dengan ini ya. Maka bisa saling membagi ya. Yang tersisa tinggal 2 banding 2/9. 2 banding 2/9. Karena ini sama ya. Tinggal dibagi. Atau ini menjadi 2 kali 9/2. Ya kan? 9/2. Duanya saling membagi. Maka VTY banding VTX sama dengan 9 banding 1. Perbandingan kecepatan terminal bola Y dan bola X adalah 9 banding 1. Soal berikutnya. Sebuah benda berbentuk bulat atau bola jatuh ke kolam dan tenggelam di dasar kolam. Benda tersebut mengalami hambatan. Ini jadi gaya geseknya adalah ini ya. Jika jari-jari benda 4 cm, kelajuan bola saat tenggelam adalah itu yang mau dicari ya. Kelajuan bola saat tenggelam. Kemudian di sini koefisien viskositasnya adalah ini ya. Baik. Gaya geseknya ini. Kemudian jari-jari benda 4 cm atau 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. Koefisien viskositasnya adalah ini. Kita mau cari V ya. Nah, maka ya kita gunakan persamaan hukum Stokes, persamaan gaya gesek ya, yaitu ini. Bendanya berbentuk bulat bola, maka 6 pi r ya. Ya, tinggal dirubah persamaannya ya, karena kita mau mencari V, maka V adalah gaya gesek bagi 6 pi r koefisien viskos. Masukkan semua yang diketahui pada soal ya, gaya gesek, kemudian 6 pi jari-jari benda dan koefisien viskositasnya. Kemudian diselesaikan secara matematis biasa, dikali saja ya. Maka hasilnya 135,6 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, ini kalau dibagi hasilnya adalah 0,03466 kali 10 pangkat 2 atau ya 3 ya 3,466. Ini kan kalau pangkat 2 komanya bergeser 2 kali ya di sini. Kali 10 pangkat 2 kan. Jadi 3,466 meter per sekon atau mendekati 3,47 meter per sekon. Inilah kelajuan benda saat tenggelam ya. Soal berikutnya, diketahui massa jenis air adalah ini, kemudian kecepatan gravitasi dan koefisien viskositas. Massa jenis udara. Kecepatan maksimum air hujan yang berdiameter 0,4 mm adalah, nah kalau ini
diposisikan bahwa bendanya adalah tetesan-tetesan air hujan yang berbentuk bola. Kemudian fluidanya adalah udara, ya. Jadi tetesan air hujan bergerak dalam fluida udara, ya. Berapa kecepatan maksimum air hujan yang berdiameter 0,4 mm? Diameter tetesan-tetesan hujan yang berbentuk bola itu adalah 0,4 mm, ya. Kecepatan maksimum sudah tentu ini adalah kecepatan terminal maksudnya, ya. Kecepatan terminal rumusnya adalah ini. Sekali lagi ini kita sudah bahas, kita sudah turunkan, kita sudah buktikan dari mana di konten sebelumnya, ya. Maka tinggal dimasukkan G, kemudian R, ini diameter, ya. Diameter kalau di jari-jari berarti bagi 2. R ini kan jari-jari benda, ya. Dalam hal ini jari-jari tetesan air hujan. Maka ya setengah dari diameter dirubah ke meter, ya, tentu saja, ya. Jadi 10 pangkat negatif 3. Kalau bagi 2 ya 0,2, ya. Jari-jari adalah setengah dari diameter. 0,2 ke 10 pangkat negatif 3 pangkat 2 per koefisien viskositasnya. Kemudian ini massa jenis bendanya, dalam hal ini massa jenis air kurang massa jenis fluida, yaitu udara. Sekali lagi ini sangat penting menentukan atau membedakan mana benda, mana fluida. Ya, meskipun secara umum ini sebenarnya sama-sama fluida, ya. Udara dan air ini, ya. Tapi dalam konteks ini yang diposisikan sebagai benda yang bergerak dalam fluida adalah tetesan air hujan yang bergerak dalam fluida udara, gitu, ya. Jadi makanya massa jenis benda di sini adalah massa jenis air hujan, massa jenis fluida adalah massa jenis udara, gitu, ya. Nah, maka ya tinggal diselesaikan secara matematis, ya. Ini dapatkan, kemudian ini juga dikurangkan hasilnya ini. Ya. Maka ini sama dengan ini atau ini. Tinggal diperkalikan saja dan dibagi secara biasa, ya. Maka didapatkan persamaan kecepatan terminal, ini kan kecepatan terminal air hujan 48,29 kali 10 pangkat negatif 1 atau 4, ya, 4,829 meter per sekon atau mendekati 4,8 meter per sekon. Nah, makanya kalau kita lihat air hujan itu, kalau kita perhatikan, ya, itu jatuh dengan kecepatan konstan. Ya, karena sudah itu nilai kecepatan terminal atau kecepatan maksimumnya. Makanya kalau kita lihat air hujan itu jatuhnya dengan kecepatan yang tetap, gitu, ya. Oke, ini hasilnya.